Setelah sebelumnya kita lihat dia di festival olahraganya UA itu ya, yang lawan si Deku dengan kekuatan brainwash-nya dia, satu konsep dengan kekuatan one for all, dan itu nanti akan dipelajari pelan-pelan sama si Deku. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oh, keren nih minasan, selamat kembali di Speak. Jadi ini akhirnya aku bisa bahas sebuah seri yang dari dulu ketika aku bikin channel ini itu, mulai YouTube itu, pengen banget aku bahas. Cuman dari dulu aku nggak nemu topik dan nggak nemu momentumnya. Dan akhirnya dua syarat ini tadi sudah terpenuhi. Boku no Hero Academia Season 5 akhirnya tayang di Spring 2021. Per video ini dibuat, aku yakin kalau episode recapnya tuh udah tayang ya. Cuman recap doang, sehingga aku nggak terburu-buru karena ada kendala yang aku jelaskan di video sebelumnya, di headline sebelumnya. Tapi yang pasti kali ini langsung kita bahas aja. Apa aja sih yang wajib kita nantikan dari penayangan season kelima Boku no Hero Academia. Seperti biasa, aku ingatkan, channel ini tuh channel yang amat sangat ramah terhadap kalian yang nggak suka dengan spoiler, yang nggak baca manga. Jadi aku pastikan konten ini tuh bebas spoiler, kalaupun ada ya tipis aja lah. Langsung kita mulai aja, silahkan di like, share, subscribe kalau kalian suka bahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram dan Speak. Mari kita mulai. Sebagai sama pecinta anime, sebagai sama otaku, penikmat Boku no Hero Academia, mari kita saling berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai saling berdebat, cukup berapa menit sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Ini harus aku batasin dulu ya, karena kan dari trailer dan dari info-info yang ada itu diumumkan kalau season 5 kali ini tuh jelas akan mengangkat join training arc. Cuman desas-desusnya itu katanya, kan sampai sekarang belum ada konfirmasi ya, episodenya itu nanti bakal 25 episode, kayak biasa lah, kayak sebelum-sebelumnya kan 25 episode juga. Otomatis feelingku yang bakal diadaptasi itu nanti bakal ada 3 arc. Join training arc, kemudian ada League of Villains, kemudian ada Endeavor Agency. Cuman kan yang dua ini belum dikonfirmasi nih, ya kan? Belum ada kabar, belum ada bukti. Karena aku mengutamakan prinsip kehati-hatian, aku nggak mau nanti sesumbar, nanti aku udah ngomong panjang kali lebar tapi ternyata nggak seperti itu. Jadi aku main aman dulu. Di video ini aku bahas yang wajib kita nantikan itu yang join training arc-nya aja. Yang dua lainnya nanti seiring waktu berjalan, kalau ternyata memang 25 episode beneran dan ceritanya bakal mengadaptasi dua arc ini, akan aku buat video terpisah yang akan menjelaskan apa aja yang wajib kita nantikan dari arc-arc itu nanti. Oke, langsung kita mulai. Jadi yang pertama yang wajib kita nantikan adalah Deku dan One for All. Jadi mungkin yang buat udah baca manganya jelas tahu betul lah ini ya. Di arc kali ini kita akan melihat perkembangan dari kekuatan One for All-nya Deku. Nanti bakal ada sebuah sub kekuatan yang belum pernah kita lihat dan bahkan mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya, yang jauh dari kekuatan One for All yang kita bayangkan. Yang selama ini kita lihat dari kekuatan menambah daya tahan fisik lah ya, bisa dibilang ya, kayak kekuatannya All Might itu, ninjunya bisa kuat banget, tendangnya kuat banget, dan lain sebagainya. Itu yang pokok sejauh ini kita lihat, nanti bakal lebih dari itu. Ada sesuatu yang nggak terduga, yang ternyata merupakan satu kesatuan, satu konsep dengan kekuatan One for All, dan itu nanti akan dipelajari pelan-pelan sama si Deku. Yang kedua yang wajib kita nantikan adalah Shinso. Ini jelas bukan, kalau dibilang spoiler, bukan spoiler lah jelas ya, bukan sebuah kejutan lah, karena maksudnya dari trailernya pun juga ditunjukkan, dan mungkin kalian yang ngikutin OA di Instagram atau di Twitter dimanapun itu juga tahu betul lah season 5 ini nanti bakal ada elemen kejutan apa, dan salah satunya itu si Shinso ini tadi. Yang mana kali ini di latihan tandingnya kelas A sama kelas B itu dia bakal join, bakal gabung. Ya bisa dibilang ini semacam kayak ujian masuknya dia, tes masuknya dia untuk pindah ke departemen pahlawan. Setelah sebelumnya kita lihat dia di festival olahraganya UA itu ya, yang lawan si Deku dengan kekuatan brainwash-nya dia. Kali ini kita akan menyaksikan seberapa berguna, seberapa mematikan, dan seberapa parah kelemahan dari brainwash ini tadi. Karena kan at first glance gitu ya, dalam sekilas kita lihat ini kan kekuatan yang luar biasa banget gitu ya, bisa memanipulasi pikiran orang, mengendalikan kekuatan orang dengan cara diajak omong. Tapi kan jelas itu ada batasannya, menjadi kelemahan dari kekuatan ini, dan itu nanti akan dieksplor lebih dalam soal kekuatannya si Shinso ini tadi, plus si Shinso-nya sendiri yang akhirnya itu mulai dapat karakter development, semakin lebih dewasa, semakin lebih open minded, semakin lebih siap untuk menjadi seorang hero. Yang ketiga, ini nggak panjang aja sih ya, karena jujur ya, kalau ditanya apa yang wajib kita nantikan dari
join training arc sebenarnya ya development dari karakter-karakternya ini tadi. Dan percayalah semua karakter di kelas A sama kelas B itu bakal dapat development, entah kecil entah besar. Cuman yang aku masukkan di 4 ini, yang di video ini yang aku masukkan di 4 list ini, itu memang yang menurutku yang paling mencolok. Jadi yang ketiga, aku lanjutkan yang ketiga itu adalah Tokoyami. Jadi nanti di season 5 ini nanti kita akan melihat seberapa pesat perkembangannya si Tokoyami ini tadi. Karena kan kita tahu kekuatannya dia itu, quicknya dia Dark Shadow itu kan bisa lebih kuat, bisa lebih sangar itu ketika dalam kondisi gelap. Tapi kalau misal kondisinya lagi terang di siang hari, itu kan dia bakal kesulitan, bakal kesusahan. Kemampuan penuh dari Dark Shadow itu nggak akan bisa muncul. Nah, nanti kita akan menyaksikan gimana cara dia mengatasi hal ini tadi, dan bahkan memberikan dia sebuah kekuatan yang agak cukup curang lah bisa dibilang, dengan kekuatan Dark Shadow-nya ini tadi. Gimana cara dia ngakalin kelemahannya ini tadi dan bisa menjadi sebuah kekuatan, itu yang sangat amat wajib kita nantikan. Dan nggak cuman quick-nya dia, nggak cuman Dark Shadow doang, tapi juga kita akan sedikit mengeksplor terkait hubungan dia dengan guru magangnya dia, instruktur magangnya dia, pahlawan nomor 2, Hawks. Kita akan ditunjukkan gimana sih si Hawks ini tadi itu memberikan sebuah ajaran, memberikan sebuah instruksi, memberikan sebuah arahan ke Tokoyami yang notabene sama-sama burung, itu supaya si Tokoyami itu bisa lebih mengelevate, bisa lebih mengoptimalkan kekuatan quick Dark Shadow-nya dia. Nanti kita akan lihat juga hubungan antara guru dan murid ini, sesama burung ini tadi, sesama unggas itu nanti akan seperti apa. Secuil sekilas, yang mana sekali lagi ini akan amat sangat penting dan berkaitan untuk cerita ke depannya. Yang keempat, terakhir, itu adalah Idate-nya, alias si Ingenium. Jadi Ingenium ini rencanaku sih ya, ini aku bakal bikin segmen kurang tayang. Itu buat yang belum ngerti itu, karena memang lama banget ya aku update sih ya. Itu tuh tempatku untuk agak ngomel terkait beberapa karakter yang menurutku itu ketika awal mereka ditunjukkan, diperkenalkan, ketika mereka pertama kali muncul itu kelihatan menjanjikan. Tapi seiring waktu berjalan mereka itu kayak seakan-akan terlupakan. Menurutku Ida ini salah satunya. Ida ini menurutku dia tuh kurang dapat spotlight karena di awal tuh maksudnya kayak dia tuh cukup menjanjikan gitu. Dia jadi ketua kelas, dia juga salah satu teman pertamanya Deku gitu kan. Jadi di awal tuh kelihatan kalau ini orang memang bakal jadi sebuah karakter yang wow banget gitu. Tapi kelihatannya tergeser sama Todoroki, sama Bakugo dan yang lainnya. Nah ini nanti setidaknya di arc kali ini, di Join Training Arc ini kita akan dapat sebuah kesempatan untuk bisa menyaksikan perkembangan si Ingenium ini tadi, yang mana dia itu kan mengemban nama hero-nya kakaknya yang pernah dikalahin sama Stain itu, terus kemudian sampai cedera, sampai kemudian harus pensiun jadi hero. Jadi nanti kita akan lihat dia akan dapat sebuah upgrade kekuatan di knalpot kakinya itu tadi, benar-benar akan bikin dia jauh lebih versatile gitu ya, jauh lebih multifungsi, jauh lebih cepat juga. Dan jelas kita juga akan melihat hubungannya dia dengan si kakak yang mana menuntun dia untuk bisa punya upgrade kekuatan. Jadi itu untuk arc Join Training, arc latih tanding gabungan ini. Sekali lagi ya aku ingatin, season 5-nya ini feelingku sih, dan aku yakin sih memang pasti bakal sampai 25 episode. Arc yang diadaptasi nggak cuma Join Training aja, nanti begitu memang jelas kalau ceritanya akan diadaptasi lebih panjang manganya, akan langsung aku buat konten tambahannya untuk apa aja yang wajib kita nantikan selanjutnya. Adakah yang aku kelewatan, adakah yang kurang, adakah yang salah? Jangan sungkan untuk ditambahkan, jangan sungkan untuk dikoreksi. Silahkan di like videonya. Kalau kalian menyukai pembahasan kali ini, jangan lupa berkomentar. Aku ingin tahu gimana pendapat kalian, para fans Boku no Hero Academia. Silahkan di share juga ke teman-teman kalian, terutama yang ngefans dengan Boku no Hero Academia. Dan terakhir, jangan lupa di follow Instagram Sound Speak dan subscribe buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan itu yang kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itarashi minasan.